Sosok Ratu Balqis adalah salah satu wanita fenomenal di zaman Nabi Sulaiman. Kehidupannya disebut dalam kitab suci Al-Quran dengan penggambaran yang istimewa. Barangkali dahulu saat mendengar nama Ratu Balqis, hal yang terbayangkan adalah istana megah, kekayaan, kekuasaannya di negeri Saba, dan seorang penyembah matahari. Ratu Balqis terkenal dengan kemampuannya berpolitik, diplomasi, dan memimpin negeri Saba. Ada beberapa versi penyebutan namanya, mulai dari Balqis, Bilqis, atau Queen of Sheba. Tapi, nama aslinya adalah Balqamah. Ayahnya merupakan seorang wazir atau menteri dan sempat jadi raja di Yaman. Negeri Saba terletak di wilayah Yaman Selatan sampai ke Ethiopia. Kehidupan masyarakatnya sangat makmur, punya sumber air lancar, dan dikenal sebagai penyembah matahari. Dengan adil, bertanggung jawab, dan jujur, ia memberi teladan yang baik saat memimpin negeri Saba. Meskipun berperan sebagai seorang ratu, ia tetap memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan masukan dan saran. Bahkan sikapnya yang terbuka juga diabadikan Al-Quran. Bahwa ia sering meminta pertimbangan pada para pembesar di majelisnya sebelum memutuskan suatu hal. Tidak terlihat adanya manuver yang cenderung menciptakan potensi persaingan atau sikap saling menjatuhkan satu sama lain. Meskipun pemerintah berjalan baik, tapi rakyatnya belum mengenal siapa Tuhan yang menciptakan. Suatu hari melalui sekawanan burung hudhud, info tentang dirinya dan rakyatnya sebagai penyembah matahari didengar Nabi Sulaiman. Dengan perantara burung hudhud itulah Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat. Dari atas, burung hudhud menjatuhkan surat ke singgasana Ratu Balqis. Isi suratnya adalah sebuah perintah untuk menghadap ke Nabi Sulaiman. Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia mengumpulkan masukan dari orang-orang yang dipimpinnya untuk memberi respon terbaik. Kebijakan-kebijakannya menunjukkan bahwa ia pemimpin besar, karena orang-orang yang dipimpinnya bersedia memberikan sumbangsih untuk kebaikan negerinya. Sebagian pembesar atau penasihat kerajaan yang terdidik untuk perang cenderung berani menghadapi apapun asalkan kerajaannya tetap aman. Begitu mendengar pernyataan para penasihatnya, ia segera mengapresiasi. Ia memilih damai tanpa harus ada peperangan, walau ada kemungkinan kerajaannya terancam. Sikap tenang dan damainya ia pilih karena mengantisipasi kerusakan akibat perang. Sebagai upaya diplomasi, ia seakan mencoba meluluhkan Nabi Sulaiman dengan mengirim hadiah istana yang berisi benda-benda berharga. Istana dan seisinya jelas memesona dan membuat silau banyak mata yang melihat. Setelah utusannya tiba di hadapan Nabi Sulaiman, sempat disambut ramah walau hadiahnya tidak diterima. Kembalilah kepada ratumu bersama hadiah ini. Katakan padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikanku kekayaan melimpah dan karunia yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain, kata Nabi Sulaiman yang tidak goyah karena tawaran harta benda duniawi. Mengetahui respon Nabi Sulaiman, ia memilih jalan terbaik demi menyelamatkan kerajaan dan dirinya. Ia datang sendiri menghadap ke istana Nabi Sulaiman. Ternyata sebelum ia datang, ada sesuatu yang terjadi dengan istananya. Istananya dipindahkan oleh jin Ifrit atas perintah Nabi Sulaiman. Begitu tiba di hadapan Nabi Sulaiman, ia merasa seolah-olah yang dilihatnya adalah istananya sendiri. Ia bertanya-tanya mengapa bisa istananya bisa berpindah. Ia terkesima ketika masuk ke sebuah ruang untuk penerimaan tamu. Dinding dan lantainya dibuat dari kaca berwarna putih. Disingkapkan pakaian sampai ke betisnya saat ada di ruangan karena mengira bahwa ia melangkah di atas air kolam yang membasahi pakaiannya. Menyadari keajaiban yang baru saja dialami, ia menyadari kelemahannya terhadap kebesaran Tuhan melalui perantara Nabi Sulaiman.